Bapak Ibu sekalian, perlu ndak kita niku sukses dunia akhirat? Ya, perlu boten? Perlu. Jadi harapan kita niku tidak hanya sekedar sukses di dunia, tetapi sukses di akhirat. Tidak hanya sekedar membangun istana di dunia, tapi juga istana di akhirat. Dan istana di akhirat, di surganya Allah itu lebih indah daripada dunia seisinya. Dan majelis ilmu ini termasuk bagian dari taman-taman surga yang indah, ya. Taman-taman surga yang menyenangkan dan menenangkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa kunci sukses untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Apa yang pertama, yaitu kita memulai dengan ilmu. Jadi lek pengen sukses dengan apa? Memulai dengan ilmu. Jadi menurut Al-Quran, ya, kita dianjurkan untuk mempelajari Al-Quran dengan berbagai ilmu-ilmu yang lain agar mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Sebagaimana pertama kali wahyu yang turun yang diterima Nabi kita Muhammad SAW adalah tentang apa? Ilmu. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Siapa yang mengajarkan? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi pada ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya tidak mengetahui apa-apa. Akan tetapi Allah mengajarkan kepada manusia atas apa yang tidak diketahui melalui siapa? Malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW hingga ilmu itu sampai kepada kita sekalian umat manusia. Ya, tentu saja keutamaan berilmu dalam Islam ini akan menuntun kesuksesan. Ya. Banyak orang yang sukses dengan mengamalkan isi Al-Quran, mempelajarinya, bahkan mereka menjadi ilmuwan handal. Dan banyaknya orang yang masuk Islam dari orang-orang kafir karena kita belajar dari Al-Quran. Jadi dari hari ke hari kita niku melihat orang-orang kafir masuk kepada Islam. Dari terakhir dari luar negeri, ya, Amerika atau mana gitu, Perancis atau mana gitu ya, 30 orang masuk Islam. Ya. Karena apa? Kegigihan masyarakat Gaza ketika diserang oleh Israel. Dia tidak sama sekali, Gaza itu tidak sambat dalam artian menyalahkan Allah, ya. Tetapi dia selalu berdoa kepada Allah dengan kalimat hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir atas musibah yang terjadi. Kemudian kalau ingin sukses yang kedua, yaitu niatkan karena Allah. Dalam melakukan sesuatu sepatutnya kita niat utama itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan kita punya niat kepada Allah, semua insya Allah akan berjalan dengan baik, walaupun masih ada ujian. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan amal soleh dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Seorang anak menyediakan minuman untuk orang tuanya, oh pahalanya besar. Menyediakan makanan untuk orang tuanya, pahalanya besar. Ya, seorang istri menyediakan minuman, makanan untuk suaminya juga pahalanya besar. Ya. Kadang pahala yang besar ini lupa atau kerap kali diremehkan oleh manusia, ya, karena beranggapan ada yang lebih besar lagi dari itu, ya, padahal belum tentu. Jadi mari merubah niat kita, fokus pada amalan yang pahalanya besar. Ya, fokus pada pahalanya besar. Ya, panjenengan kalau mau menanam usaha misalnya,
pengennya hasilnya banyak, gitu. Jadi kalau kita usaha pengen yang hasilnya banyak apa sedikit? Pengen hasilnya banyak. Nanam padi pengen hasilnya banyak. Nanam jagung pengen hasilnya banyak. Nanam jeruk pengen hasilnya banyak. Nanam tebu pengen hasilnya banyak. Jadi sama dengan kita menanam untuk akhirat, pengen pahalanya banyak. Itu fokus kepada pahala yang banyak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah agar sukses dunia akhirat, berubah dari diri kita sendiri. Jadi berubah dari diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri. Jangan menunggu orang lain untuk berubah. Yang utama yang berubah adalah sinten? Kita sendiri yang utama. Ya. Jadi kalau memulai dari diri sendiri, tidak banyak akan menyalahkan pada orang lain. Oh, kenapa dia begitu ya? Misalnya begitu. Kenapa dia tidak menghormati saya? Kenapa? Jadi kalau memulai dari diri sendiri dulu, berarti dia yang harus berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Jadi termasuk ketika ada binatang, para sahabat itu ketika ada binatang di rumahnya, misalnya tikus, ular dan lain sebagainya, ya, kok ada binatang seperti itu yang istilahnya buat kekacauan, dia introspeksi diri sendiri. Ya Allah, dosa apa yang saya lakukan? Ya Allah, mungkin banyak dosa yang saya lakukan. Jadi introspeksi kepada diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain, ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, supaya sukses dunia akhirat itu apa? Berdoa. Berdoa niku amalan ringan apa berat? Bapak Ibu. Ya. Jadi mengucapkan ringan, tapi seringlah lali. Jadi usaha yang kita lakukan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita yakin pakai sepeda wis ngreyen bagus, ya. Kemudian yakin selamat, enak, tidak macet, ya. Ya kita tidak tahu, barangkali kena paku banyak bocor, barangkali kecebelung kali, barangkali ya. Alhamdulillah min dzalik, ya. Artinya bisa saja terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ketika keluar dari rumah baca doa apa? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampun donga sedaya nggih, wau nggih. Alhamdulillah. Walaupun melampah cedek nggih tetep donga. Nggih, karena doa itu untuk kita mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita hamba ini yang selalu membutuhkan Allah. Walaupun cuma beli garam saja, ya. Umar bin Khattab itu minta pada Allah, ya Allah, saya minta garam. Para sahabat pun walaupun sandal jepitnya putus, minta pada Allah, ya Allah, saya minta sandal. Walaupun setelah itu betul harta beli cari sandal. Jadi ngoten. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi dungo, ya, Umar bin Khattab ketika dikejar Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah waktu itu ketika dikejar oleh kaum Quraisy, ya, kaum kafir, ya, ketika beliau lari ke Gua Thur. Panjenengan semana Gua Thur, ya, pernah saja ke sana, ya. Jadi Gua Thur niku gunungnya tinggi, ya. Dan lumayan perjalanan naik ke atas, ya. Kalau nyoba cuma separuh perjalanan di mundur, ya. Soalnya terjal bebatuan, ya, bagi Batu Hari mungkin pernah ke sana, ya. Naik ke atas, ya. Tapi tidak sampai gua, ya.
Dan apa yang terjadi? Beliau di sana bukan 1 hari selesai, enggak, tapi 3 hari. Ya, sambil ketika Abu Bakar ketakutan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Ya, apa yang terjadi? Apakah makanan dapat dari mana di sana? Ternyata Abu Bakar menyuruh putrinya Asma binti Abu Bakar untuk ngirim makanan ke Gua Thur. Bayangkan, dari bawah, dari perjalanan saja sudah 2 jam dari rumahnya menuju ke Gua Thur, paling bisa jadi 3 jam. Bayangkan, untuk ngirim makanan saja selama 3 hari. Naiknya terjal bukan main, dan yang naik adalah seorang perempuan. Ya. Artinya ujian juga cukup besar. Tetap berdoa kepada Allah dan tetap berusaha untuk mengirim makanan untuk orang tuanya. Masya Allah, itulah salah satu bentuk pengabdian yang luar biasa. Ya, belum lagi ketika Rasulullah, ya, ketika di Gua Hira, yang ngirim makanan sinten? Istrinya Khadijah. Ya, naik Gua Hira itu gampang nang mboten? Wah, susah. Naik Ustaz dulu. Enggak ya. Terjal, ya, bebatuan, Masya Allah. Tapi beliau ngirim ke Gua Hira mungkin hampir tiap hari selama beberapa hari. Bayangkan. Nah, itu karena beliau yakin Khadijah pahalanya besar, ya, suaminya juga benar, tidak pernah istilahnya jujur, tidak pernah berbohong kepada masyarakat, ya. Dia yakin itu dan dia manut taat pada suaminya. Masya Allah. Kemudian yang kelima adalah agar sukses dunia akhirat itu bersyukur. Bersyukur niku perkara berat atau ringan? Ringan. Kalau bersyukur itu ringan, kalau paham, ya. Bersyukur itu dari yang kecil. Kalau dari yang kecil kita bersyukur, insya Allah Allah akan tambah yang besar. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bersyukur atas kebaikan orang itu perlu napa mboten? Perlu diingat-ingat napa mboten kebaikan seseorang? Perlu. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang selalu mengingat kebaikan orang lain. Sementara orang yang kurang baik adalah selalu mengingat kesalahan orang lain walaupun kesalahannya sedikit. Nggih. Oh, paringin apa? Ingat terus, eling terus. Sehingga ketika seseorang ingat kebaikan orang lain, dia tidak ada celah untuk menjelekkan orang itu walaupun ada kesalahan. Tetapi kalau manusia itu menggunakan mata lalat, mata lalat itu seberapa? Lalat itu nyari sing sae apa sing boten, Bu? Nggih. Tempat sampah banyak lalat apa tawon? Lalat. Tempat sampah banyak lalat, dia akan mencari yang busuk-busuk lalat itu. Napa malih bangkai? Lalat bangkai ambune nggih. Warnane ijo ngoten nggih. Ngerti lho bangkai lalat gede tiba-tiba. Sementara tawon lebah niku mencari napa sing sae napa mboten? Sing sae, harum-haruman, bunga-bunga yang indah. Sehingga menghasilkan madu yang manis yang bermanfaat untuk tubuh manusia. Jadi Masya Allah. Nikulah manusia yang baik memandang kebaikan, dia seperti mata lalat yang selalu melihat kebaikan seseorang, mencari kebaikan yang ada pada diri seseorang, bukan mencari kejelekannya atau keburukannya. Karena tidak ada manusia yang sempurna, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun, ya, ketika mau Isra Mi'raj dibelah dadanya, dioperasi, ya, dibuang keburukan, ya, ketika ada keburukan di situ. Kemudian seseorang yang tidak bersyukur kepada Allah, Allah mengancam dengan kalimat apa? Inna 'adzabi lasyadid. Maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Yang dianjurkan bersyukur itu siapa? Yaitu seorang anak kepada orang tuanya. Karena kebanyakan naudzubillah min dzalik, anak tidak pandai bersyukur kepada orang tuanya. Kok sakit ya bisa? Sudah diparingi rumah, paringi sepeda, si bentak tiang sepai. Ngoten niku. Oh, patah.
Panjenengan mau nemoni tangga-tangga wis ditumbasaken sepeda regane 10 juta. Iku kadang orang yang sampai si utang gitu. Lah. Mari ngono ono kesalahan sedikit ya, sangune kurang. Ya. Biasanya dilelokne mboten orang tuanya. Wes diomong macam-macam astagfirullah. Makanya Allah mengatakan inna adzabi lasyadid. Nggih, tidak bersyukur azab Allah sangat pedih, sama dengan seorang anak itu yang enggak bersyukur pada orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya, akan menjadi anak yang paling gelisah di muka bumi ini. Menjadi anak yang paling gelisah. Nggih, kadang rugi anak utamasa ke laut, ke pantai, kolam renang kok tetap seneng mulai kok sik sumpah kayak. Nggih. Itu karena dia lupa tidak berbakti kepada orang tuanya. Sampai ke Kawah Ijen, Kawah Bromo, sampai Gunung Kelut dan lain sebagainya, sampai Nyiroro Kidul, Gunung Merapi, Mak Lampir ditekoni, mulai ini tetap sumpah kayak. Itu karena apa? Dia lupa nggak berbakti kepada orang tuanya, menghabiskan uang untuk tamasya, lupa tidak membiayai kebutuhan orang tuanya. Ya, justru ketenangan, kesenangan itu adalah ketika seorang anak mampu berbakti kepada orang tuanya. Gini betul. Lek rekreasi tak 1 juta tenang, lek tiga ibu 1.000 200.000 dia ke utang. Bu utang lah bu sampai kurang 100.000. Walah lele. Kamu rekreasi tak 1 juta lo nyantai aja kali nanti. Gini betul nanti niku. Kata betul. Lambe. Wong tua akan utami ke biaya anake ngulon duwite kangge dolan-dolan iki ndak bayar iki ndak balik. Jadi kebalik dunia itu mencari kesenangan itu di luar, lupa kalau kesenangan pintu surganya ada di rumah. Jadi pintu surga, fokus kepada pintu surga, pahalanya kata. Jadi ngoten. Barang siapa, kemudian yang keenam adalah bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi takwa kepada Allah niku Allah akan memberinya jalan keluar dan Allah memberi rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki ingkang kathah lan barokah bagi orang yang bertakwa. Kemudian yang ketujuh, nopo kalau pengen sukses dunia akhirat itu adalah rajin bersedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Ditambah-tambah kalian Allah, misalipun sedekah dengan apapun makanan yang ibu-ibu sediakan semuanya niki, ya. Allah lipat gandakan ya, habis makan panjenengan tilem istirahat, kemudian sholat, kemudian ngaji. Loh, sing ngekei maam niku wau angsal pahalai ngaji, pahalai sholat, macam-macam yang bersedekah tadi. Ya. Banyak pahala yang dia dapatkan, berkembang terus, buat bekerja dapat uang, buat sedekah lagi oleh orangnya, dapat lagi yang beri makan tadi misalnya. Jadi saking banyaknya pahala yang akan didapatkan. Yang ke-8 adalah kalau pengen sukses dunia akhirat, jangan menuruti hawa nafsu. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Termasuk mencintai harta berlebihan itu adalah dengan nafsunya. Ya, tidak mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta itu semuanya adalah titipan dari Allah. Kemudian yang ke-9 adalah hindari yang haram. Yang haram itu bukan hanya sekedar makan babi, makan anjing, tetapi harta yang haram itu bisa jadi harta dari koruptor. Wonten koruptor misalipun
korupsi 100 miliar, jenengan diparingi 1 miliar, gelem mboten? Mboten saestu. Saestu alhamdulillah. Lah makalah pemilu oleh amplop misalnya. Kayak amplop misalnya pun Ustaz Romli Pak amplopnya 500.000 boleh diwotongnya blosin ya. Kalah lah. Misalnya contoh saya. Nah, ya sakit banget harta itu dari harta haram, dari korupsi, konsume, ya. Nah kan pilihan tanglet Ustaz Nurdin, Ustaz sing halal sing di ngoten mangke. Apa ya Rob? Dia terang-terangan nih. Itu saya. Batu hari juga, tanglet batu hari. Basale ya. Jadi hindari yang haram itu penting karena haram itu bisa mencegah ibadah. Nggih biasa tahajud rutin matur maaf sing haram ngletak sampai subuh dan subuh ditelat. Saged ngoten. Nggih. Kemudian terakhir yang 10 adalah amanah. Kalau ingin sukses apa? Amanah, amanah luas. Menjalankan apa yang diamanahkan kepada kita sebagai seorang kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, ataupun pemimpin, ataupun Pak RT, Pak RW, ataupun Pak Desa, Pak Camat, semua harus amanah. Alhamdulillah kepala desa ini muridnya apa ya lagi. Nah, dengan ajak ngaji wae mriki lanjut lah. Ayo barengi napa wargae ngaji teng mriki misale. Mboten napa-napa. Oke, mungkin kita sekalian diberikan kemudahan oleh Allah, sukses dunia akhirat. Insyaallah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.